Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya yang kembali kita nikmati, dibaharui dalam hidup kita. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan." Saudara-saudara, sekali lagi, nasihat Tuhan, firman Allah itu membawa kita ke dalam kemuliaan. Ayat-ayat ini kalau secara bebas diartikan dalam terjemahan bahasa Ibraninya, itu kira-kira diterjemahkan secara bebas, dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau menarik aku, mengangkat itu menarik aku mengikuti kemuliaan. Jadi Tuhan menarik kita untuk mengikuti kemuliaan. Ini seperti perjalanan bangsa Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Menarik mengikuti kemuliaan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara-saudara, tetapi juga ini bermakna kata kerja yang dipakai di sini itu seperti kata kerja yang dipakai dalam kitab Kejadian ketika menerangkan tentang Henokh yang diangkat oleh Allah, dan juga dalam kitab Raja-Raja ketika Allah mengangkat Elia naik ke sorga. Mengangkat ke dalam kemuliaan, diangkat ke dalam kemuliaan. Saudara-saudara, betapa penting kita hidup dalam kebenaran. Ketika kita tidak hidup dalam kebenaran, maka yang ada adalah noda. Dalam kitab Amsal dikatakan, saudara-saudara, Amsal pasal 14 berkata demikian. Amsal pasal 14 ayat 34, "Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa." Ketika kita mengikuti kebenaran, nasihat kebenaran dari Allah, maka kebenaran itu meninggikan derajat kita. Kebenaran meninggikan derajat satu bangsa. Kebenaran meninggikan derajat satu keluarga. Kebenaran meninggikan derajat seseorang, saudara-saudara. Jadi betapa penting kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita ingat satu peristiwa dalam kitab 1 Samuel pasal 4, ketika tabut Allah telah dirampas, Imam Eli mati. Kedua anaknya juga Hofni dan Pinehas mati. Lalu ketika istri dari Pinehas melahirkan, dia memanggil anaknya dengan Ikabod. 1 Samuel pasal 4 ayat 21, ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Telah lenyap kemuliaan dari Israel. Ketika tabut Allah itu telah hilang, kemuliaan hadirat Allah telah hilang dari orang Israel. Firman dan Roh Kudus, penuntun kehidupan umat Tuhan, telah hilang dari umat Tuhan, dari orang Israel. Disebutkan terjadilah Ikabod, lenyapnya kemuliaan itu, hilangnya kemuliaan itu. Saudara-saudara, betapa penting kita menjaga jangan sampai hadirat Tuhan tidak lagi ada tinggal di dalam hidup kita. Jangan sampai roh dan firman Allah itu tidak lagi berdiam di dalam hati kita, saudara-saudara. Tidak ada lagi tuntunan, tidak ada lagi pemberi semangat, penolong, penghibur, dan pembela bagi kita. Hilang lenyap. Kerinduan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang firman Tuhan katakan dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. 2 Korintus pasal 3 ayat 18, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Saudara-saudara, kita disebutkan mencerminkan kemuliaan Tuhan, mengikuti kemuliaan itu, mengikuti kemuliaan itu.
mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan kita sedang dirubah oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Sehingga kalau kita bandingkan di sini saudara-saudara, Paulus ketika menerangkan di dalam ayat sebelumnya bagaimana wajah Musa, kulit wajah Musa ketika menerima kedua loh hukum Allah, dia turun dari gunung Sinai. Kulit wajah Musa itu bersinar begitu terang. Orang-orang Israel tidak sanggup, tidak tahan melihat sinar yang keluar dari wajah Musa. Tetapi kemudian Paulus berkata bahwa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Firman Tuhan berkata, kita sedang diubah oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudaraku, tetaplah kita menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah kita memegang teguh firman dan Roh Kudus, menghormati firman dan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan kita akan merasakan menerima tuntunan setiap waktu, bimbingan setiap waktu, pertolongan, penghiburan, pembelaan setiap waktu. Sekalipun kita dalam berbagai macam persoalan, berbagai macam tekanan, tetapi kita akan melihat penghiburan, pertolongan, bimbingan dari Tuhan, sehingga kita dibawa terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.